Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga, merespon karya penyelamatan Allah. Sekali lagi kita masuk di bab yang ketiga, merespon karya penyelamatan Allah. Bacaan Alkitab kita di 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 43, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10, Ibrani 10 ayat 1 sampai 11, Mazmur 103, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, Roma 6 ayat 17 sampai 19 dan Roma 12 ayat yang pertama. Tetapi kita pada hari ini akan membaca di kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi hari ini kita akan membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 15. Kalian dapat melihat di Alkitab kalian atau melihat PowerPoint yang Mr. Hari berikan ini. Mari kita akan membacanya dan Mr. Hari baca. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita sudah membaca di kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Di mana ayat ini menekankan bahwa Tuhan Yesuslah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesuslah di mana di dalam dia menjadi seorang hamba, dan di mana kita harus dilatih untuk sehati sepikir di dalam kasihnya, di dalam satu jiwa dan sebagainya. Dan ini akan menjadi poin penting kita di pembahasan kita di bab yang ketiga. Mari kita akan melanjutkan di materi yang pertama, di poin yang pertama, yaitu bertobat. Sekali lagi kita akan melanjutkan di materi yang pertama, poin A, yaitu bertobat. Tobat adalah serapan Arab. Jadi kata tobat ini adalah kata serapan Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tobat berarti sadar dari dosa dan tak akan mengulanginya lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan agama, ajaran agama, menyesali perbuatannya. Sedangkan bertobat artinya menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan atau perilaku, kembali kepada Tuhan atau agama atau jalan yang benar. Setiap agama, setiap ajaran agama, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, Muslim pun juga mengajarkan tentang tobat. Semua agama juga mengajarkan kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini kita bisa melihat melalui iman Kristiani bahwa kata tobat ini lebih dalam lagi.
Mari kita akan menyimaknya di Perjanjian Lama. Menurut Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, kata tobat ini menggunakan kata syuf yang berarti berputar, berbalik kembali. Jadi dalam bahasa Ibrani kata tobat ini menggunakan kata syuf yang berarti berputar, berbalik kembali. Yaitu ada di Yeremia 3 ayat 14, Yeremia 18 ayat 8 dan Mazmur 78 ayat 34. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa misalnya kata lain lagi, misalnya di dalam kitab Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Misalnya bangsa kafir atau bangsa Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini benar-benar kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel bertobat berarti kembali kepada Allah dan perjanjian Allah sesudah mereka tersesat atau mendurhakainya. Jadi lebih dalam lagi ya. Jadi kata dalam bahasa Ibrani, tobat ini berputar, berbalik kembali. Yang dulunya jahat, dia berbalik kembali atau berputar balik kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu. Jadi yang dulunya contohnya bandel, malas dan lain sebagainya, dia mulai rajin. Nah, ini kan bertolak belakang seperti ini. Bagaimana dia memutar. Nah, Alkitab mencatat dosa dan perbuatan Daud. Kalau kalian dapat menyimaknya di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Jadi ketika kalian dapat melihat kisahnya di dalam Alkitab, yaitu pertobatan Daud. Ketika Daud berdosa dan melakukan perzinahan dengan Batseba yang mengatur kematian Uria, suami Batseba. Jadi dia 2 kali lebih parah ya. Ketika dia berdosa melakukan perzinahan dengan Batseba, dia juga mengatur kematian suaminya Batseba atau di mana dia ketika berperang dan sebagainya suaminya ditaruh di depan. Jadi 2 kali dia melakukan sebuah dosa yang begitu luar biasa. Tetapi di dalam penyesalannya, jadi ketika Daud merasa bersalah, dia menyesal dalam perbuatannya, ia berkata kepada Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Ini dalam kitab Perjanjian Lama. Daud pun mengakui bahwa meskipun ia berbuat salah kepada orang-orang, ia juga berdosa terhadap Allah. Jadi pertobatan Daud yang sungguh-sungguh itu berkenan di hadapan Allah atau di mata Allah. Itu sebabnya Allah mengasihi dan memberkati Daud. Kita dapat melihat di dalam teks Perjanjian Lama ini bagaimana Daud mengakui di dalam setiap kesalahannya. Jadi mengaku dalam setiap kesalahannya dia bukan hanya berdosa kepada orang-orang atau manusia, tetapi dia juga berdosa kepada Allah. Dan bahkan di dalam kata tobat di sini, bertobat di sini, bahwa dahulunya Daud seperti itu, dia mulai kembali atau berputar balik kembali. Nah, kita juga akan melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, baik kitab Injil, Matius sampai Wahyu ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kata bertobat di sini dengan menggunakan kata metanoia atau dalam bahasa Yunani ini di sini ya. Dari dalam kitab Perjanjian Baru, kata bertobat disebut dengan metanoia. Berbeda dengan bahasa Ibrani tadi. Ini berarti perubahan pola pikir. Kalau tadi di dalam bahasa Ibrani itu bertobat itu berputar atau berbalik kembali. Jadi dulunya yang jahat, dia kembali kepada sesuatu yang benar. Berbeda dengan kitab Perjanjian Baru, dia menggunakan kata bertobat ini dengan menggunakan kata bahasa Yunani metanoia yang artinya perubahan pola pikir. Jadi di dalam bertobat itu bukan hanya dia berbalik kepada jalan yang benar, yang dulunya jahat dia kembali benar. Bukan hanya itu saja, tetapi pola pikirnya, mindsetnya atau cara pandangnya itu berubah. Itu yang dinamakan dengan bertobat dalam bahasa Yunani, yaitu dalam Perjanjian Baru ya. Artinya metanoia yang artinya perubahan pola pikir. Nah, kata tersebut muncul dalam Perjanjian Baru kurang lebih 58 kali dan selalu diterjemahkan dengan bertobat. Kecuali dalam Lukas 17 ayat 3, kata menyesal yang digunakan. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 17 digunakan kata memperbaiki kesalahan. Jadi kata bertobat berarti berubah pikiran. Nah, ini yang harus kita lebih dalami lagi ya, bahwa kata di dalam Perjanjian Baru bertobat ini bukan hanya berbalik kepada yang dulunya jahat kembali ke benar, tetapi dia mulai berubah dari cara berpikirnya atau perilaku hidupnya atau perubahan tindakan. Jadi pertobatan yang sejati akan muncul atau menghasilkan perubahan tindakan. Lukas 3 ayat 8 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Rasul Paulus berkata,
Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi lebih dalam lagi ya di dalam konteks perjanjian baru atau kitab perjanjian baru baik Matius sampai Wahyu, di mana kata bertobat ini bukan hanya dia berbalik kepada yang dulunya jahat menjadi benar, bukan hanya itu, tetapi dia terus menghidupi baik cara berpikirnya, baik pola pikirnya tadi seperti metanoia dalam pertobatan dalam teks atau bahasa Yunani. Di sini jelas katakan bahwa pertobatan akan terlihat dari buahnya. Jadi kalau kita mau melihat orang itu bertobat atau tidak, bukan hanya kata-katanya, bukan seolah-olah dia kelihatannya oh baik dan sebagainya, tetapi dari buahnya kita dapat melihat bahwa dia bertobat atau tidak, atau sudah bertobat atau belum. Nah, di sini kita bisa melihat kisah para rasul atau kitab dalam kisah para rasul secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungan dengan keselamatan. Jadi kisah para rasul lebih dalam lagi bahwa pertobatan itu ada hubungannya dengan keselamatan. Ketika dia mengaku kepada Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia merasakan bahwa ada keselamatan dalam hidupnya, ada hubungannya dengan pertobatan. Nah, kita dapat melihatnya bahwa bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah terjadinya pembaharuan dalam pikiran. Ini yang menjadi poin penting. Sadari itu. Dan ini menjadi perenungan buat kita. Kalau kita sudah bertobat, ini pasti pola pikir kita itu pasti berubah. Yang dulunya kita, kalau misalnya kita mau nyontek, kita malas belajar, kita nggak melawan orang tua, pasti pola pikir kita akan berubah. Bener, oh ya salah ya, apa yang saya lakukan salah ya. Ini perubahan pola pikir. Nah, yang kedua yaitu perkataan. Yang dulunya kata-kata kita selalu rendah diri, kata-kata kita yang selalu menghakimi diri kita sendiri, kata-kata yang menyakiti orang lain, ini mulai berubah menjadi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang baik gitu. Jadi bukan hanya berbalik kepada yang salah dan lebih lagi, tapi dalam perjanjian baru lebih dalam lagi. Pola pikir kita dirubah, perkataan kita dirubah, dan lebih lagi yang ketiga ini yaitu perbuatan. Jelas ya. Jadi pola pikirnya sudah dirubah. Oh iya, ini salah loh. Oh iya, ini salah loh. Dan yang kedua perkataan kita, perkataan yang merubah cara hidup kita. Dan yang ketiga pasti pola pikirnya sudah benar, perkataannya sudah benar, pasti perbuatannya benar juga. Nah, ini yang lebih dalam lagi di dalam konteks atau di dalam teks perjanjian baru. Nah, dalam kaitannya atau di mana perubahan atau bertobat ini yang memperbaharui pikiran, perkataan dan perbuatan ini telah dikuasai oleh Roh Kudus. Ini bedanya. Kalau di dalam perjanjian baru lebih dalam lagi bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita perbuat itu semuanya ikut campur tangan Roh Kudus. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat di mana Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan roh penghibur atau di mana dia memberikan Roh Kudus itu di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia sudah menyatakan bahwa dirinya naik ke surga dan sebagainya, disitulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pernah nggak ketika kita melakukan sebuah dosa atau mungkin dan sebagainya, kayak seolah-olah ada yang membisik kita atau mungkin mengingatkan kita. Nah, itulah peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Ini untuk mengubah pola pikir mereka mengenai Tuhan atau mengenai Dia. Untuk mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Kristus sebagai Juru Selamat. Dulu mindset atau cara berpikir orang Yahudi pada waktu itu, dia berharap bahwa Tuhan Yesus ini ya sebagai Raja supaya membebaskan dari penjajah. Dan yang kedua, ada pihak orang-orang Yahudi atau pada waktu itu bangsa Israel pada waktu itu dia menyadari bahwa Tuhan Yesus ini ya anak tukang kayu. Pola pikirnya seperti itu Mas Yan. Ya dia sebagai manusia biasa dan sebagainya. Tetapi menjadi penekanannya pada waktu itu bahwa Petrus menyatakan bahwa pola pikirnya harus dirubah dulu. Bahwa Tuhan Yesus ya sebagai manusia benar 100% sebagai manusia. Tapi 100% juga dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bukan hanya waktu itu dia membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi
dia memberikan jaminan kekal, yaitu surga itu. Nah, Petrus mengajak supaya bangsa itu pada waktu itu bertobat. Jadi cara pandang kita ya mungkin Tuhan sebagai ya sekedar sebagai Tuhan saja, sebagai pencipta kita. Nah, ketika kita mengakui bahwa bertobat itu ketika pola pikir kita dirubah. Jadi mindset kita, cara pandang kita itu dirubah. Nah, Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dan menolak Kristus sebagai Mesias itu menjadi mereka kembali lagi beriman. Yang dulunya menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, akhirnya mereka bertobat dan mereka beriman kepadanya dan sebagai Mesias dan Tuhan dan juru selamat. Ini menjadi poin penting kita bahwa di dalam pertobatan dalam konteks perjanjian lama berbeda sekali dengan perjanjian baru. Nah, di poin ini penting sekali bahwa pertobatan bukanlah hasil karya kita. Ini menjadi garis bawahi ya, bahwa pertobatan bukan hasil karya kita untuk mendapatkan keselamatan. Jadi pertobatan bukan hasil karya kita untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kalau bukan Dia yang menariknya. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kalau bukan Dia yang menariknya. Yohanes 6 ayat 44 dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat 18. Di situ jelas katakan bahwa pertobatan adalah karya Roh Kudus. Jadi Daud seperti tadi, bahkan kita yang dulunya bertobat itu bukan karya kita. Itu adalah karya Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, yang memproses kita, yang mendidik kita, yang mendisiplin kita, bahkan yang mengingatkan kita kembali lagi akan kebenaran, akan kuasa Tuhan dan jalan yang benar. Jadi pertobatan itu bukan karya kita tetapi karya Roh Kudus. Orang bisa bertobat begitu rupa itu karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Semakin dia mendekatkan diri, semakin dia menyadari ada pentingnya Roh Kudus dalam kehidupannya, orang itu akan dipulihkan dan luar biasa lagi. Nah, segala yang bersangkutan dengan keselamatan termasuk pertobatan dan iman adalah hasil dari prakarsa Allah yang menarik kita, membuka mata kita dan mengubah hati kita melalui Roh Kudus. Jadi penting sekali bahwa Roh Kuduslah yang membawa kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke pola pikir yang benar, kembali ke perkataan yang benar, kembali ke perbuatan yang benar. Nah, di sini poin penting kita di dalam arti atau makna tentang bertobat. Poin B. Hari ini kita belajar di poin A dan poin B saja. Nah, di poin B, mengucap syukur. Syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti rasa terima kasih kepada Allah. Jadi kata syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur berarti berterima kasih atau mengucap syukur. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kata 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas katakan di situ mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini poin penting kita apalagi di masa pandemi seperti ini. Tuhan ajarkan di mana kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal maksudnya seperti apa, Mister? Nah, mengucap syukur dalam segala hal, kita tetap bersyukur dalam susah senang. Jadi bukan hanya pada waktu senang menerima hadiah, pada waktu kondisi baik kita bersyukur. Bukan hanya itu saja, tetapi kondisi kita yang susah seperti ini, mungkin kekurangan, mungkin keluarga kita mengalami trouble, mengalami masalah yang begitu luar biasa, pergumulan yang begitu biasa, kita diajar untuk bersyukur. Sepertinya aneh ajaran Kristenian ini, tetapi di mana Tuhan meminta kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi katakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya senang saja, bukan waktu kita sehat saja, bukan waktu kita lagi kaya raya, bukan waktu kita lagi senang saja, suka dan saja, tetapi kondisi kita susah kita juga tetap bersyukur. Kondisi kita sakit pun kita diajar untuk tetap bersyukur. Kondisi miskin pun kita diajar untuk tetap bersyukur. Ketika kita dalam mengalami masalah pergumulan yang berat, kita juga diajar untuk tetap bersyukur bahkan di dalam segala hal. Ini menjadi poin penting kita di poin B ini, bahwa dalam segala keadaan pasti selalu ada nilai positif yang layak untuk disyukuri.
Orang Jawa selalu bilang gini. Jadi kalau kalian pernah sering kali dengar, kondisi apapun tiba-tiba mengalami musibah ya, untung saya masih seperti ini, untung saya masih mengalami. Nah, kata seperti itu ya sebenarnya secara tidak sadar itu mengajarkan untuk bersyukur. Di sinilah kita belajar bahwa dalam segala keadaan pasti ada nilai positifnya. Coba kalau kita renungkan, apa yang kita alami baik susah, sakit, miskin, atau mungkin mengalami pergumulan yang berat, pasti ada nilai positif yang didapat. Kalau kita melihat sejarahnya atau kisah tentang Ayub, bagaimana kita bisa melihat kisah tentang para rasul pada waktu itu, atau Paulus pada waktu itu. Kalau kalian tahu sejarahnya, kisah-kisah mereka, tokoh-tokoh mereka, bahkan Raja Daud yang ia alami sebelum menjadi raja, bagaimana proses yang begitu luar biasa. Ayub, Yusuf, yang bagaimana dia mengalami begitu masalah, trouble di dalam kehidupannya, problema yang dalam kehidupannya, tetapi di situ pasti ada nilai positif yang layak untuk disyukuri. Seperti hal ini, kita mengalami pandemi yang begitu yang tidak kunjung selesai, dan sepertinya kok bahkan lebih lagi aturan-aturan sana kemari, tetapi pasti ada nilai positifnya. Kita masih bisa sehat, kita masih dengan kondisi sehat, kita masih dengan masih bisa belajar. Harus layaknya kita harus syukuri. Kita masih bisa makan minum, kita nggak sampai kelaparan dan sebagainya. Di sini kita harus belajar untuk mensyukuri dalam segala hal, dalam segala aspek, baik sesuatu yang kecil sekalipun. Bahkan kita bisa bernafas itu bukti bahwa kita harusnya tetap terus bersyukur. Dan bersyukur lebih lagi kita sudah mengalami yang namanya kemenangan atau keselamatan daripada Tuhan. Mungkin mudah bagi kita, jadi ini menjadi poin penting kita. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika saat kondisi yang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya atau susahnya ketika kita berada dalam kesesakan atau dalam pergumulan masalah yang berat. Jadi bersyukur itu ketika kita sepertinya susah sekali ketika kita dalam pergumulan. Tetapi ada juga orang yang lupa mengucap syukur. Ini kalau tadi masih mending ya. Dia bersyukur pada waktu baik, dia mungkin susah buat bersyukur pada waktu mengalami suatu masalah. Itu mungkin sering kali terjadi. Tetapi yang justru lebih parah lagi ketika dia lupa untuk bersyukur saat keadaan baik. Jadi keadaan baik dia lupa untuk bersyukur. Nah, terlena dalam keadaan yang nyaman atau menikmati hidup, dia lupa untuk bersyukur. Ini yang salah lebih parah lagi. Bagaimana dia sudah mengalami hal-hal yang baik, ditolong Tuhan, bahkan mengalami mujizat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, dia lupa untuk bersyukur. Nah, ini lebih parah lagi. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi ucapan syukur membuktikan kita ini sungguh-sungguh mengasihi Allah. Di mana di dalam dan kita ini merasa bahwa bukti kita mengasihi Allah dan percaya bahwa segala hal yang Dia berikan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi ucapan syukur membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Allah dan percaya bahwa segala sesuatu yang Dia berikan atau Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin yang kita terima saat ini, mungkin apa yang kita alami saat ini mungkin yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Di mana hal yang paling kita syukuri sebagai seorang Kristiani adalah kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita, yakni karya Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi mungkin kita nggak mengalami sesuatu pertolongan secara materi, secara apapun bentuknya, tapi coba kita ingat satu ini saja yang patut kita syukuri apa? Ketika kita mengalami karya penyelamatan atau karya Allah atau karya Tuhan menyelamatkan kita nih orang berdosa. Jadi nggak ada alasan kita untuk mengeluh, nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang menjadi poin penting kita atau menjadi garis bawah kita bahwa kita harus bersyukur dan terus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan daripada Tuhan, karena kita sudah diampuni daripada Tuhan, karena kita ini orang yang berdosa. Layaknya kita harus bersyukur dan kita nggak boleh lupa untuk bersyukur.
Mungkin kondisi kita atau materi atau keadaan kita boleh sakit, boleh mengalami suatu masalah yang begitu berat, boleh mungkin keadaan kita mulai terpuruk. Tetapi yang menjadi alasan kita untuk tetap bersyukur apa? Ya tadi, bahwa Tuhan sudah menjadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia senantiasa menyelamatkan kita yang harusnya layaknya menerima hukuman dosa yang begitu berat, tetapi kita sudah diselamatkan. Karya penyelamatan itu yang harusnya menjadi layak untuk kita syukuri. Yohanes 3 ayat 16. Kalian pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin di masa pandemi seperti ini, kita mengalami, bahkan masih mengalami goncangan masalah keluarga kita, papa mama yang kalian bekerja, pekerjaannya mungkin tidak seberuntung dengan teman yang kalian yang lain dan sebagainya. Tetapi yang menjadi alasan kita untuk bersyukur apa? Kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Ini menjadi garis bawahin kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh mengeluh, itu manusiawi, tapi kita nggak boleh terus mengeluh. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu, ia menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pemulihan dan keselamatan. Supaya diselamatkan, manusia harus mengakui dosa-dosa dan bertobat. Bertobat yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Itu saja yang dapat Mister berikan di poin A dan poin B. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.